Setelah kita tanyakan pada Dukuh, ternyata juga wah itu memang demikian Pak. Jadi kalau kita tidak menjual suara, otomatis nanti kita akan kalah. Nah, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Komite Independen Sadar Pemilu dengan tema Bincang Politik. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber, yaitu tokoh penggerak desa anti politik uang Timur Gading, yang beberapa waktu lalu cukup menggegerkan situasi. Ternyata ada gerakan perlawanan untuk melakukan segera adanya pengesahan raperkal terkait anti politik uang. Nah, di sini telah hadir Pak Asmadi yang merupakan ketua dari tim relawan Desa Apu. Assalamualaikum Pak Asmadi. Waalaikumsalam Mas Edward. Sehat Pak Asmadi ini? Alhamdulillah sehat-sehat, sehatnya orang tua. Siap. Pak Asmadi mungkin bisa dijelaskan dulu ke teman-teman Kisfriend, kira-kira Pak Asmadi latar belakangnya apa, kegiatannya apa begitu. Dan yang ketiga, kok mau-maunya menggerakkan massa untuk melakukan terkait dengan perlawanan terkait anti politik uang. Monggo Pak Asmadi. Baik, terima kasih Mas Edward. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi di tahun 2016 itu saya masih aktif di PNS, Mas. Dan guru ya, Pak? Iya, ya. Dosen tapi dosen SD. Nah, saat itu kami ikut di kegiatan ranting Muhammadiyah dan saat itu pada waktu musran itu memang ada ide muncul dari PJ Lurah saat itu, apakah kita kira berani besok pilihan Lurah 2016 ini kita menggerakkan adanya gerakan yang melawan politik uang. Nah, disitulah kemudian muncul teman-teman dari generasi muda, kemudian kami ditunjuk oleh ketuanya karena kami sebagai sekjennya, terus oke lah kita coba ya. Memang hal-hal seperti itu sebenarnya untuk melawan hal seperti itu yang sudah membudaya, sudah mengakar, sudah membumi itu sulitnya bukan main, tapi kita tetap berupaya. Nah, disitulah Mas, sehingga mau tidak mau ya kita harus jalan sedikit demi sedikit, pelan akhirnya ada dukungan dari berbagai masyarakat. Toh walaupun pada awalnya itu di tubuh itu sendiri masih terjadi pro kontra. Ya, tapi dengan berbagai masukan dan berbagai baca buku, nah akhirnya Mas Fauzi selalu mengarahkan pada teman-temannya ini karena ya itu memang sebetulnya bidangnya Mas Fauzi. Kita tinggal mengikuti apa yang menjadi ide-idenya, terjadilah namanya tim relawan anti politik uang itu Mas. Mungkin ya. Itu. Jadi perlu teman-teman ketahui, Mas Fauzi itu salah satu dari tim penggerak desa anti politik uang yang sebelumnya juga pernah kita wawancarai dan menjadi salah satu tokoh mungkin yang paling muda nggih Pak Asmadi ya, Mas Fauzi. Atau masih ada lagi yang masih lebih muda? Paling muda. Ya, Mas Fauzi. Nah, Pak Asmadi, sebelum saya masuk jauh, nanti di sini ada Mas Aska yang juga merupakan tim dari KISP. Saya ingin bertanya terkait dengan latar belakang Pak Asmadi dulu. Dulu ngajar apa, Pak? Maksudnya ngajar PPKN atau agama atau apa begitu di teman-teman di sekolah dasar, biar teman-teman ini juga tahu Pak Asmadi itu detailnya apa sih, background-nya gitu kan? Ya, kalau SD itu all round, Mas. All round. Jadi semuanya Pak ya? Semuanya. Ya, mau tidak mau harus semuanya, kecuali agama sama olahraga. Kalau yang lain-lain ya mau tidak mau harus menguasai dan harus membaca dan belajar. Memang background-nya seperti itu. Iya. Kalau dari tim Apu sendiri Pak, rata-rata background-nya juga pendidikan Pak?
atau Eh, bermacam-macam? Alhamdulillah itu bermacam-macam, dari ada yang pendidikan, ada yang usahawan, ada yang tukang, ada yang pengusaha, jadi macam-macam latar belakangnya. Jadi untuk Iya, iya. menggerakkan masyarakat yang beraneka macam itu kan kita juga harus merekrut dari berbagai macam pekerjaan yang ada di tim itu. Kalau misalnya saya masuk ke rombongannya bapak-bapak tukang kan mungkin suaranya nggak bisa didengar, tapi dengan jalan orang yang tukang itu bisa mendekati. Kemudian pengusaha, masuknya juga ke pengusaha. Jadi Iya, iya. istilahnya negor kambil itu ya pakai sinco bukan pakai lading gitu. Iya. Oh, menarik gitu. Oke. Jadi Pak Asmadi, jadi tim 11 itu bisa dibilang latar belakangnya beragam begitu, Pak. Dan yang kedua, ini saya ingin masuk ke ini, Pak. Sejarahnya terkait dengan ranting Muhammadiyah. Apakah tim 11 itu keseluruhannya juga bagian dari teman-teman ranting Muhammadiyah atau ada dari sisi organisasi lainnya, Pak Asmadi? Sampai saat ini memang masih dari orang-orang ranting Muhammadiyah, Mas. Ya, sehingga ada istilahnya orang yang memojokkan itu kan hanya idenya Muhammadiyah. Nah, dengan demikian kami punya punya pandangan, punya wawasan bagaimana cara merekrut pada orang-orang lain, lembaga-lembaga lain, misalnya dari ADII, dari NU, dari tokoh wanita, dari unsur pemuda. Nah, sebetulnya kami juga sulit waktu itu mau merekrut mereka itu sulit. Nah, dengan adanya kejadian kemarin itu di awal kita setelah di ROS ini tuh Mas. Iya, iya. Setelah di ROS ini itu kan terus kita mau menyerahkan raperkalnya kepada Bang Muska. Tapi selalu semoyo, sehingga saya kejar. Nah, pada Semoyo itu apa, Pak? Biar teman-teman muda juga tahu semoyo. semoyo itu ditunda, agar minta ditunda. Ditunda. Ya, ditunda. Terus, nah akhirnya saat itu kami mendesak di bulan Februari. Ya, di bulan Februari itu tanggalnya kalau tidak salah sekitar tanggal 15 ya, sekitar 15 Februarian. Itu akhirnya mau menerima. Pada waktu dikumpulkan di Murti Gading. Nah, setelah menerima itu saya juga mengejar, ayo segera dibahas, Pak Muska. Tapi ternyata kan sampai akan menjelang Ramadan itu kok nggak dibahas. Nah, saya mendengarkan, mencari informasi dari baik dari unsur Bamuskal maupun dari kelurahan. Ternyata Bamuskal dikumpulkan itu tidak memenuhi quorum. Nah, terus dipanggil sama Pak Penewu. Nah, akhirnya di situ sampai ada yang mengatakan belum tahu itu apa, terus itu hanya unsur segelintir usulan dari tokoh Muhammadiyah saja, bukan dari masyarakat, itu asalnya dari mana, apakah masyarakat itu benar-benar membutuhkan. Nah, saya bersama teman-teman, ya saat itu Mas Wawi sebetulnya sudah bilang, yuk demo saja. Tapi saya sebagai orang tua kan, yo kose ojo kesusu. Nah, saya mengajak teman-teman tokoh-tokoh itu, yuk sowan saja Pak Newu. Nah, kita sowan Pak Newu, akhirnya diberitahu macam-macam, ya terjadilah seperti itu. Nah, itu kami sampaikan. Jadi teman-teman sekalian, tadi Pak Asmadi menyindir terkait dengan kejadian di Rosin ya. Jadi perlu diketahui bahwa KISP juga ikut membantu untuk proses dalam penulisan naskah akademik sampai dengan mendetailkan terkait dengan pasal-pasal Raperkal Apung. Dan kita pernah bahasanya secara simbolik ya Pak Asmadi ya, kita melakukan penyerahan untuk bagaimana Raperkal Apung ini segera disahkan. Dan sampai saat ini juga KISP juga mendorong untuk segera
Raperkal Apu itu jadi dan menjadi percontohan di desa-desa di seluruh Indonesia bahwa ini gerakan yang perlu diperkuat dan harus dilawan terkait dengan praktek politik uang. Nah, Pak Asmadi, saya masuk ke inti poinnya, Pak. Pada Kamis kemarin itu kan menghebohkan ya sebenarnya, Pak. Cuma memang pemberitaan belum begitu masif, tapi ini salah satu inisiatif yang menurut kami luar biasa. Ada ratusan orang untuk menuntut terkait dengan raperkal anti politik uang. Yang orang tahu bahwa politik uang ini kan budaya yang sulit untuk dihapuskan dan sangat sulit ya untuk dihilangkan karena sudah menganggap sebagai budaya. Kalau menjelang pemilu itu ya bagi-bagi uang begitu. Dan ini ada gerakan warga desa yang peduli untuk melakukan ini. Pak, saya ingin satu poin. Kira-kira apa sih yang melatar belakangi warga kok mau sampai menggeruduk di kantor desa? Apa sih narasi yang disampaikan Pak Asmadi ke mereka kok mau-maunya mereka datang menuntut segera Raperkal Apu ini disahkan, Pak? Iya, terima kasih Mas Ida. Jadi setelah kita sowan Pak Camat itu kan awalnya kita menerima, tapi setelah pulang pada akhirnya ada beberapa tokoh itu mengolah apa yang disampaikan oleh Pak Nehu, bahwasanya ini hanya bahasa untuk mengulur atau untuk menunda atau bahkan untuk mendelete adanya raperkal itu menjadi perkal. Nah, dengan mencium bau-bau seperti itu, maka ya salah satu tokoh masyarakat itu mengundang. Saya sama Mas Wahyu diundang saat itu. Oke lah, kita kumpul. Ya, kita ngomong-ngomong sebentar, ngobrol, Pak ini kok terjadi seperti ini. Lah, aku ya nggak berani, saya nggak berani kalau misalnya saya terus frontal, nggak berani. Anda punya punya belakangnya siapa? Nah, ternyata di belakangnya itu ada Bapak Dukuh yang memang sudah tahu apa itu aku dan mendukung adanya aku. Nah, saat itulah segera kita kumpulkan Bapak Dukuh itu, kita kumpulkan, kita tanyai apakah benar Bapak sudah tahu aku dan apakah Bapak benar mendukung adanya Raperkal Apu. Ternyata iya. Nah, itu kan seandainya kita bertepuk itu kan sudah dua belah tangan kita jadi satu. Nah, maka kemudian kita matur sama beberapa tokoh yang isinya dia menyetujui adanya hal itu. Nah, terus dirembuk berkali-kali sampai di bulan Ramadan itu seperti maraton, Mas. Seperti maraton. Setiap kali kita ada sesuatu hal, terus langsung kita berembuk bersama-sama. Nah, mungkin sekilasnya itu nanti kalau mau lebih dalam sampai kemana, itu nanti kami jelaskan. Ya. Oke. Pak, itu kira-kira yang menolak itu apa alasannya, Pak Asmadi? Kok ada bagian pihak-pihak yang menolak terkait dengan raperkal ini? Mungkin Pak Asmadi punya analisis sendiri gitu kita melihat ini. Karena kan ini kan cita-cita yang mulia begitu kan, Pak. Orang tahu bahwa politik uang itu dampaknya terhadap korupsi. Oh iya. Kalau dari pengamatan kami secara pribadi maupun secara tim 11 itu sekarang ini kan tahunnya tahun politik, Mas, untuk Murid Gading. Akan ada pilihan lurah, ya, pilihan lurah. Ya. Nah, maka di dalam tubuh Bamuskal itu ada dua kubu, dua kepentingan. Kepentingan yang satu jelas-jelas itu mendukung salah satu calon. Kemudian yang lain itu netral. Yang lain lagi mendukung salah satu lagi. Nah, sehingga kan terjadi gap di antara tubuhnya Bamuskal yang 7 orang itu sudah terpecah menjadi 3. Nah, otomatis disitulah sebagai wawasan kita. Setelah kita tanyakan pada Dukuh, ternyata juga, wah itu memang demikian, Pak. Jadi kalau kita tidak menjual suara, otomatis nanti kita akan kalah. Nah, jelas toh itu. Maka terjadilah hal-hal yang kita inginkan seperti itu terus terjadi tanggal 12 Mei itu.
Ya. Sedikit masuk Pak Asmadi, Ya, Mas Edward. Tadi juga disinggung ya terkait dengan bagaimana keadaan Bamuskal seperti itu ya, yang terpecah belah akhirnya. Raperkal ini ibaratnya molor seperti itu, berbelit-belit seperti itu. Nah, hal seperti itu kan sebetulnya perbedaan pendapat seperti itu kan sebetulnya wajar ya Pak ya. Namun ada nggak sih Pak gesekan-gesekan lain yang itu sampai membuat isu yang lebih panas, bahkan mungkin hoax seperti itu Pak, yang keluar dari masyarakat seperti itu Pak. Karena kan kalau misalnya kita berbicara terkait hoax itu yang apa ya, hal yang sangat berbahaya, yaitu bisa memecah belah bukan hanya mungkin di tubuh Bamuskal tapi juga memecah belah masyarakat itu sendiri Pak Asmadi. Itu gimana Pak? Apakah sudah sampai sana atau seperti apa Pak? Ya. Terima kasih Mas Aska. Jadi memang sebetulnya ketua baik untuk ketua Bamuskalnya itu. Tapi dalam menyampaikan sesuatu argumennya itu kadang-kadang agak berbelit sedikit. Nah, ternyata pada waktu kita di Rosin itu sudah ada yang kita cium loh nih, yang kita cium. Entah benar atau tidak, tapi yang kita cium adalah sudah ada kesepakatan supaya Bamuskal tidak menghadiri. Tapi kan 3 orang hadir saat itu. Nah, setelah itu ada berita juga masuk, entah itu hoax atau enggak, itu ketuanya kayaknya apa ya istilahnya, ditakut-takuti ya, ditakut-takuti. Nah, sehingga setelah itu bahasanya itu selalu miring, selalu mundur. Nah, untuk memutuskan ya dan tidaknya itu nggak berani. Kalau tidak, nanti dikejar sama tim APU. Kalau ya, nanti yang teman-temannya yang tadi memberikan dorongan untuk tidak disahkan itu juga akan marah. Nah, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kondusif dalam tubuh Bamuskal itu. Ya, memang latar belakangnya macam-macam. Ada yang latar belakangnya memang suka mencari, istilahnya mencari keuntungan sendiri secara pribadi. Terjadilah hal yang tidak kita inginkan. Itu Mas Aska. Ya. Jadi Mas Aska, kita perlu perjelas. Jadi teman-teman Kispren biar tahu bahwa Bamuskal ini adalah Badan Pemusyawaratan Kalurahan, ya Pak Asmadi ya. Kalau di Kalurahan, kalau di DIY namanya Bamuskal, kalau di luar DIY namanya BPD, Badan Pemusyawaratan Desa, begitu Pak ya. Ya. Dan lurah itu kalau di tempat lain namanya kepala desa, di DIY namanya adalah lurah Pak ya. Ya. Tadi ada Panewu, istilah Panewu ini adalah Pak Camat. Jadi supaya teman-teman di luar Jogja atau di luar DIY bisa paham mengenai istilah ini begitu. Ya. Bamuskal, Kapanewu, dan juga lurah begitu. Karena kita istimewa jadi berbeda namanya. Oke, saya masuk sedikit sebelum Mas Aska nanti. Pak Asmadi, berarti di dalam tubuh Bamuskal ini terjadi tarik ulur kepentingan terkait dengan Raperkal APU ini, ya Mas Asmadi ya, bisa disampaikan di sana. Nah, sekarang kan sudah masuk tahap pemberian naskah Pak ya, draft secara resmi ya Pak ya. Ya. Kalau tidak salah berarti ada aturan, saya lupa nanti Pak Asmadi bisa jelasin bahwa ada rentan waktu 14 hari Pak ya, atau 9 hari Pak, atau 14 hari ya, saya ingatnya 14 hari, jika itu nanti tidak ada revisi, tidak ada masukan, maka sesungguhnya Raperkal APU ini bisa langsung disahkan atau seperti apa Pak Asmadi, biar teman-teman tahu bahwa sudah sampai mana sih Raperkal APU ini dilakukan. Ya, terima kasih Mas Edward. Jadi memang kalau dalam bahasanya, kalau dalam aturannya di Bamuskal itu dalam tempo 10 hari harus 10 hari dibahas. Ya. Dan kemudian selambat-lambatnya itu kalau tidak keliru dalam undang-undangnya
atau dalam peraturan Bamuskalnya itu 30 hari itu harus sudah disahkan. Nah, padahal kalau Februari sampai sekarang sudah lama sekali. Nah, intinya pada Kamis kemarin itu kan kita masih kekurangan. Mengapa ini dari masyarakat kok tidak lewat Bamuskal, kok langsung lewat lurah? Itu boleh. Tapi alangkah baiknya memang lewat ke Bamuskal. Nah, saya kan saat itu ya agak emosi lah, maka terjadilah suara saya yang agak keras, yaitu memang untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu janjinya kekurangannya itu apa? Nah, kalau kita sudah tahu kekurangannya apa, itu nanti kan bisa kita sampaikan lagi ke Bamuskal. Itu, Mas Edward. Ya. Mas Aska? Mungkin saya sedikit masuk ya Pak Asmadi. Di sini juga ini mohon maaf kalau ada suara azan karena sebelah kontrakan persis masjid seperti itu. Oh iya. Ya, jadi mungkin sedikit aja Pak Asmadi. Ada yang ingin saya tanyakan ya. Mungkin ini pendapat dari Pak Asmadi itu sendiri ya. Ini kan kita melihat bahwa pembuatan perkal ini atau pengetokan bahwa Bamuskal itu setuju ada perkal APU itu kan sangat alot ya Pak. Kira-kira menurut Pak Asmadi apa sih sebetulnya alasan mereka mengapa tidak mensahkan peraturan kelurahan tersebut? Apakah ada pasal-pasal yang mereka anggap berat seperti itu, bahkan mungkin apakah ada pasal yang hukumannya bisa sampai hukuman penjara dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diceritakan Pak Asmadi, menurut pandangan Pak Asmadi seperti itu. Ya, makasih Mas Aska. Sebetulnya yang dilihat ya, yang dipahami oleh teman-teman itu hanya pada sanksi. Sanksi itu kita kan sudah menganut apa yang dibilang sama Pak Kabag Hukum, kemudian masukan dari Bamuskal. Nah, yang sanksi itu yang pertama adalah kalau terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau tertangkap adanya money politik, itu kan otomatis kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Satu. Kemudian yang kedua, sanksi sosial. Sanksi sosial yang awalnya itu kita akan memberikan cat pada genteng, itu kan ada perubahan juga. Hanya memberikan tanda di rumah orang itu yang ternyata sudah terbukti, kemudian nanti akan diberi binaan di kelurahan untuk diawasi selama 7 hari atau 1 minggu. Bisanya apa? Misalnya dia pandainya ngetik, pandainya bersih-bersih, ya bersih-bersih, pandainya ngetik, ya ngetik, pandainya buat surat, ya disuruh itu. Tergantung keahlian orang yang tertangkap dan terbukti itu, Mas Aska. Mungkin di situ yang letaknya yang menjadi keberatan, dan mungkin Bamuskal sendiri sudah tahu kalau saya mengesahkan ini otomatis nanti apa yang mereka dukung itu tidak akan punya suara. Jadi kepentingannya kan kepentingan pribadi untuk kepentingan segolongan orang yang mereka dukung. Saya kira itu, Mas Aska. Masih mic-nya masih mati, Mas Edward. Ya, jadi teman-teman Kispran juga perlu tahu bahwa Raperkal APU ini nanti juga mengatur terkait dengan sanksi sosial, Pak Asmadi ya. Jika ada warga yang melakukan atau menerima terkait dengan politik uang, baik itu di pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, bupati, atau nanti juga di pemilihan di calon legislatif atau di presiden. Begitu ya Pak Asmadi ya, biar teman-teman juga tahu. Nah Pak Asmadi sekarang kan sudah masuk begitu, langkah apa lagi Pak Asmadi yang akan dilakukan oleh tim 11? Sembari menunggu apa yang dilakukan tim 11 sekarang? Ya, alhamdulillah Pak Lurah sudah membuatkan SK tim pembuat percepatan Raperkal itu disahkan. Malam
malam Ahad kemarin sudah rapat, termasuk yang dari tokoh masyarakat dari tim sebelah itu yang diikutkan saya sama Mas Wahyu. Kemudian dari unsur Bukuh, unsur Pamong, unsur wanita, unsur pemuda. Kalau tidak salah sekitar 9 atau berapa itu sudah masuk ke situ. Nah, intinya di situ juga hanya menyatukan pendapat. Apa atau janjane yang menjadi besok kalau ada pertanyaan kita jawabnya gimana, apa atau janjane yang menjadi permasalahan. Saya menyampaikan enteng saja. Ini Raperkal ini kan sudah bahasanya bahasan anak-anak dari akademisi dan dari unsur Bawaslu, kemudian dari unsur hukum. Kabak hukum kan masuk di situ, dia akan memberikan masukan. Apakah kita mampu untuk merubah yang sudah tersusun rapi sedemikian rupa? Toh misalnya nanti ada masukan yang misalnya ada perubahan-perubahan, kita terima dan kita telaah. Kalau memang itu perlu kita rubah, ya nanti kita konsultasikan dulu. Jangan asal iya terus dirubah. Karena substansinya kan sudah jelas, Mas. Nanti kita memang perlu adanya penjelas saja. Misalnya sanksi sosial yang seperti ini nanti penjelasannya bagaimana. Kemudian kok ini hubungannya dengan undang-undang nomor sekian atau peraturan nomor sekian, itu kan jelas nanti ada penjelasan ya, itu. Oke, Mas Aska? Mungkin terakhir Pak Asmadi, ya. Kita tahu kan ya bahwa gerakan ini merupakan gerakan pertama ya di Indonesia gitu ya, menentang adanya praktik politik uang, bahkan sampai akan membuat peraturan kalurahan, Pak Asmadi. Yang ingin saya tanyakan Pak, kira-kira dari proses panjang ini ya Pak Asmadi, apa sih Pak momen atau situasi yang menurut Pak Asmadi paling berkesan selama tergabung di tim relawan anti politik uang dan juga melaksanakan proses-proses advokasi untuk ibaratnya menghilangkan seperti itu praktik politik uang khususnya di tingkat kalurahan seperti itu Pak Asmadi. Ya, makasih Mas Aska. Jadi yang paling mesan misalnya kita mengajak ngobrol sama beberapa tokoh masyarakat kemudian bisa memahami, itu kan merupakan kebanggaan atau kesenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Itu kan otomatis kita lega. Kemudian yang menjadikan kesusahan itu misalnya selalu berbelit-belit, selalu memojokkan. Tapi toh dengan memojokkan dan berbelit-belitnya itu justru akan menjadi cambuk. Kita selalu maju, apa dioncek di apa yang menjadi penyebabnya orang itu belum setuju, itu kan kita cari. Kemudian kita konsolidasikan bersama teman-teman relawan itu untuk kita bahas bersama-sama. Nah, ke depan harapan kami karena yang kemarin itu sudah disampaikan surat kepada Bamusyal bahwanya dalam tempo 14 hari harus sudah dibahas dan disahkan. Seandainya itu nanti tidak bisa disahkan, itu kan akan terjadi hal yang tidak kita inginkan. Tapi dari tim sendiri itu masih memberikan tempo, Mas. Memberikan tempo. Pokoknya akhir bulan. Sehingga sampai di akhir bulan ini tidak saya lepaskan pada warga. Silakan warga mau seperti apa. Tapi saya punya istilahnya pandangan bahwasanya mungkin dia juga akan berpikir dan akan membahas, kemudian akan menyetujui hal itu. Walaupun toh setelah pulang dari selesainya kejadian 12 itu pulangnya sambil memegangi kepala karena pusing dan merasa terpojok. Nah, itu mestinya malam harinya atau apa, karena pagi harinya kan surat diberikan lagi, Mas, yang Raperkal yang sudah direvisi, yang sudah beberapa kali direvisi itu diminta lagi, kemudian dilampiri dengan tim penyusunnya. Nah, akhirnya kita tunggu karena itu disampaikan hari Jumat, kemudian malam Ahadnya kita mengadakan pertemuan sama lurah yang timnya itu istilahnya karena malam Senin itu biasanya kan Bamusyal rapat. Nah, saya belum mencari informasi, belum menggali informasi. Nah, saya hanya mengatakan bahwa tugas daripada Bamusyal itu kan
istilahnya menjaring aspirasi, kemudian menggali aspirasi, menampung aspirasi, mengelola aspirasi, menyalurkan aspirasi. Jadi jangan pasif. Seandainya ada suatu hal yang memang sekiranya itu belum pas, ya dikomunikasikan dong. Jangan hanya diam saja. Kalau diam saja siapa yang tahu? Nah, itu sehingga nanti akan terjadi hal yang kondusif. Kalau semuanya diam, nah, saya kira tidak akan rampung-rampung. Pak Lurah sendiri juga kemarin kami tegur, ngapa Pak Lurah nggak laporan atau nggak bilang sama tim? Nah, Pak Lurah punya prinsip. Nah, nanti dikira itu kepentingan saya, Mas. Loh, itu bukan kepentingan Pak Lurah. Itu kepentingan umum, kepentingan masyarakat. Misalnya, dengan adanya anti politik uang itu, nanti ada calon lain yang menjagokan diri, yang juga tidak menggunakan uang. Itu kan juga keuntungan dia juga. Nah, memang hanya sementara waktu ini yang mau mencalonkan kan dua. Tapi siapa tahu nanti di lain kesempatan dengan adanya itu akan timbul lagi, akan muncul lagi jago-jago muda yang energik, yang pandai, yang bisa mengayomi masyarakat muncul, siapa tahu. Nah, itu kan juga akan tidak memberatkan. Nah, harapan kami, monggo terbukalah hatinya, seperti yang disampaikan teman-teman dari KSW dulu, kita wujudkan Murti Gading semampu. Ya, itu mungkin dari Mas Edward bisa menjelaskan semampu itu nanti seperti apa, nanti akan kita jadikan visinya, Mas. Visinya untuk Murti Gading. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih Pak Asmadi. Jadi teman-teman Kisfriend ya, kita itu mengusung namanya adalah Desa Semampu, Desa Sejahtera, makmur dan maju, makmur tanpa politik uang ya. Maju tanpa politik uang. Jadi kita menilai bahwa politik uang itu justru membuat orang itu menjadi sengsara karena kita akan melahirkan pemimpin yang tidak pro terhadap kepentingan masyarakat. Nah, tapi saya garis bawahi tadi dari Pak Asmadi bahwa perjuangan untuk mendeklarasikan sebagai desa anti politik uang sekaligus memiliki legalitas secara hukum itu banyak tantangan dan terjalan yang luar biasa karena yang dilawan adalah kebiasaan masyarakat yang sudah mengakar. Pak Asmadi, pesan Pak Asmadi untuk generasi muda apa Pak terkait dengan demokrasi kita ke depan begitu, karena tentu yang dilakukan oleh teman-teman tim 11 ini akan menjadi contoh dan mewarisi ya salah satu hal yang baik khususnya bagi generasi kami, bahwa ini ada sesuatu yang harus kita lakukan supaya generasi kita, generasi kami dan seterusnya, bahwa demokrasi kita mulai bersih dan benar-benar terwujudnya pemimpin yang baik. Pak Asmadi, kesan dan pesan dari Pak Asmadi sendiri apa Pak kira-kira? Ya, makasih Mas Esbel. Jadi kalau segala sesuatunya itu diukur dengan uang, itu yang sering kami sampaikan pada generasi muda, habislah. Pertama, kita hanya menjual suara. Pertama. Kemudian kedua, nanti akan menjual hal-hal yang lain sampai kaluranya itu dijual. Kalau sampai besar lagi, negaranya dijual. Itu kan efek atau dampak yang kurang baik. Maka dari itu, ya memang itu berat kalau sampai ke ranah kecamatan, ke ranah kabupaten, ke ranah provinsi, apalagi ke ranah sampai ke pusat. Tapi toh kita harus mau memulai dari keluarganya, tetangga kanan kirinya, kemudian satu RT, kemudian satu dusun, dan melebar lagi sampai satu kelurahan. Itu dulu dipikirkan dan dipecahkan bersama-sama agar generasi muda yang memang punya kebajikan, kebijakan, dan kepandaian, kepiawaian untuk memimpin suatu lembaga atau suatu pemerintahan, itu kalau kantongnya kempes pun dia mau mencalonkan diri. Ya, kos politik memang ada, Mas. Tapi kan tidak seberapa untuk kos politik itu. Kalau segala sesuatunya harus dibayar dengan uang, misalnya suaranya harus dibayar dengan uang, itu saya kira harus berpikir ulang. Saya nggak punya modal, saya nggak punya. Nah,
Yang kita jaga adalah jangan sampai ada istilahnya apa yang nyukong-nyukong sebagai cukong-cukongnya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu, karena cukong-cukongnya itulah nanti yang akan berjalan dan nanti yang akan membiayai, walaupun toh nanti setelah selesai, setelah jadi, cukongnya nagih, itu kan repot juga. Nah, akhirnya terjadi korupsi. Nah, jadi harapan saya yang sering saya sampaikan pada generasi muda, ayo kita perjuangkan adanya politik uang ini jangan sampai terjadi di paling tidak di dekat kita. Ya, misalnya kalau seperti Mas Iqbal ya di lingkungan kampusnya itu kita cegah hal seperti itu. Nah, kalau saya yang ada di desa, di dusun ya kita cegah ya. Walaupun toh banyak tokoh-tokoh yang angel Mas seperti itu ya. Nek angel apa ya tetap diam. Kan enggak. Nah, kita harus berjuang sekuat tenaga walaupun itu dikatakan sulit atau angel. Tapi kita harus tetap beramar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkarnya itu yang lebih berat. Kalau hanya amar ma'rufnya saja landai-landai, walaupun itu amar ma'ruf juga perlu adanya keahlian, ya, tapi nahi mungkarnya itu memang lebih berat. Itu yang selalu saya dengungkan pada generasi muda, seandainya pada waktu pertemuan-pertemuan mengundang pada tim kami atau di tingkat perdukuhan itu kami sering juga diundang oleh pemuda, itu kami sampaikan hal seperti itu. Yuk kita bersama-sama sedikit demi sedikit mengurangi adanya politik uang. Kalau tidak bisa menolak, ya kurangilah dulu. Setelah kita kurangi, kita tolak. Nah, begitu Mas Iqbal. Ya, Pak Asmadi, terima kasih Pak waktunya pada malam hari ini Pak. Semoga ini jadi tayangan positif bagi teman-teman generasi muda dan besar harapan kita ini jadi contoh ke desa-desa lain Pak. Jadi setitik kecil ini semoga menjadi mutiara untuk seluruhnya bagi demokrasi kita ke depan. Amin. Pak Asmadi, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup Pak Asmadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Terima kasih Pak Asmadi. Sampai ketemu di Murti Gading Pak nanti. Ya, insya Allah kapan-kapan kita kumpul. Siap Siap Pak. Pasti kita dukung selalu Pak. Ya.